Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini Bapak diberi amanah untuk menyampaikan salah satu materi dengan tema Fadilah Salat atau keutamaan salat. Dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Sebab salat merupakan tiang agama. Tidak akan tegak agama ini kecuali dengan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Salat adalah sebaik-baik amal seorang muslim dan merupakan amal yang pertama kali akan dihisab. Di samping itu, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau bersabda, as-salata wa ma malakat aymanukum. Kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki. Anak-anakku, perhatikanlah fenomena yang terjadi saat ini, yaitu banyak kaum muslimin yang melalaikan masalah salat. Sebagaimana mereka ada yang melalaikan salat dan tidak memperhatikan salatnya. Kadang dikerjakan dan kadang-kadang tidak. Sebagian lainnya tidak memperhatikan tata caranya, dan sebagian lainnya lagi tidak memperhatikan masalah tumakninah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat dengan Isra Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis menuju langit didampingi malaikat Jibril. Beliau mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah, karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah ketika di dunia. Akan tetapi kita akan bisa melihat Allah ketika di akhirat, kalau seorang muslim sudah masuk surga. Mereka akan melihat wajah Allah yang merupakan nikmat terbesar
sesudah dimasukkan ke dalam surga. Nabi Musa alaihissalam pun ketika akan melihat Allah di dunia, beliau jatuh pingsan. Hal itu terjadi ketika beliau baru saja melihat cahaya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berbicara langsung oleh Allah Ta'ala, kemudian diberikan kewajiban sholat. Awalnya beliau menerima kewajiban sholat sebanyak 50 kali. Namun, atas usul Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya hanya menerima kewajiban sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Di samping menerima kewajiban sholat yang 5 waktu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diizinkan untuk melihat surga dan neraka. Lalu ketika beliau kembali ke bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat pada para sahabat dan beliau sangat menekankan hal itu. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat. Kita juga harus memperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat ini setelah beliau melakukan dakwah tauhid. Hal ini sama dengan yang terjadi pada umatnya, yaitu kewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang merupakan kalimat tauhid terlebih dahulu, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan salat. Setiap muslim dan muslimah wajib mengakui bahwa Allah sebagai Khalik yang menciptakan manusia, memberi rezeki, dan yang mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, ia wajib beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Seorang muslim wajib mentauhidkan Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ibadah tanpa didasari dengan tauhid dan keikhlasan, maka tidak ada nilainya. Karena itu, wajib ia mengikhlaskan ibadah pada Allah Ta'ala semata. Ibadah yang pokok setelah tauhid adalah sholat. Dan masalah yang terbesar adalah masalah sholat. Maka sholat hanya diperuntukkan pada Allah, tidak kepada yang lainnya. Sholat memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, sholat adalah sebaik-baik amal setelah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Rasulullah menjawab, "Mengerjakan sholat."
pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Yang ketiga, salat dapat mencuci dan membersihkan kesalahan-kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh air di depan pintu salah seorang di antara kalian. Dia selalu mandi di sungai itu 5 kali sehari. Yang keempat, salat menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, dengan salat Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sauban radhiyallahu an, wahai Sauban, engkau harus memperbanyak sujud. Sesungguhnya engkau tidak bersujud sekali saja kepada Allah, kecuali dengan sujud itu Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapuskan 1 kesalahan darimu. Anak-anakku yang Bapak sayangi, ketahuilah bahwa sholat 5 waktu harus kita kerjakan dengan berjamaah. Hal ini karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keutamaan sholat berjamaah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau bersabda, salat berjamaahlah, karena salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Anak-anakku, terakhir Bapak berpesan, dirikanlah salat berjamaahlah kalian di rumah masing-masing. Begitu juga dengan salat tarawih, salat witir, dan ibadah lainnya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.